Pelayanan ini Dusanak Kasadonyo, Bapak dan Ibu dimanapun pelaku usaha yang berada, merupakan komponen penting. Nah, ini akan berkesan. Kita berkunjung ke sana, barang kita tidak hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Pioza, mahasiswa program studi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Taman Siswa Padang. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis ingin mengajak dan menerapkan ilmu yang saya dapatkan kepada pelaku usaha wisata, bagaimana wisata itu bisa berkembang di suatu daerah atau di tempat dimanapun. Pertama sekali kita harus memahami konsep dasar. Ada 4 konsep dasar. Yang pertama adalah amenity. Amenity itu adalah fasilitas. Amenity ini merupakan komponen pendukung kenyamanan dan kepuasan untuk wisatawan. Apa saja komponen pendukung untuk kepuasan bagi wisatawan? Itu adalah akomodasi. Akomodasinya seperti hotel, penginapan, homestay, dan lain-lain. Ini perlu kita perhatikan para pelaku usaha. Maupun di kota, maupun di daerah, maupun di pulau, dimanapun. Ini perlu kita perhatikan akomodasi, hotel, penginapan. Wisatawan akan datang berkunjung, dia akan bertanya pertama adalah di mana tempat istirahatnya, di mana tempat penginapannya. Kemudian yang selanjutnya adalah restoran. Orang akan datang berkunjung ke suatu daerah, apakah ada restoran di sana? Restoran apa aja yang ada di sana? Ini para pelaku usaha diingatkan, kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan. Ada yang biasanya cinta dengan makanan lokal, khas lokal, dan kita juga pelaku usaha juga memperhatikan konsep makan internasional. Karena kita menggait bukan aja wisatawan lokal tetapi adalah wisatawan mancanegara. Ini para pelaku usaha, saya menghimbau, mengajak, ini mohon diperhatikan bagaimana wisata di tempat kita itu bisa berkembang. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha pariwisata ini adalah transportasi. Alhamdulillah kalau kita berada di daerah Sumatera Barat, semua transportasi insya Allah mungkin sudah capai. Tetapi para pelaku usaha bagaimana mengemas transportasi ini yang nyaman, yang layak untuk para wisatawan. Seperti kita, bandara kita dekat. Kemudian stasiun kita, kereta api juga ada. Terminal juga ada, pelabuhan juga ada. Ya, nah ini diperhatikan. Walaupun ini sudah ada, saya ingin menyampaikan kepada pelaku usaha bagaimana pelaku usaha ini mempromosikan transportasi yang murah dan layak dan nyaman untuk para wisatawan yang berkunjung baik mancanegara maupun wisatawan lokal. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan adalah pusat informasi wisata. Pusat informasi wisata. Ini dia informasi wisata. Jadi bagaimana pelaku usaha itu mengemas informasi wisata. Informasi wisata itu apalagi dengan kemajuan zaman kita sudah dapat memberikan akses kepada masyarakat global. Ya. Kalau tidak, kita bisa juga memberikan papan-papan template, pemberitahuan, selebaran melalui radio, televisi, media sosial. Ini kita harapkan pada pelaku usaha bagaimana cerdas mengelola ini, dan mungkin kita bisa memberikan informasi di pas masuk bandara, udah ada informasi tentang wisata yang ada di suatu daerah. Kemudian di terminal udah ada informasi, baik di restoran udah ada informasi, di hotel ketika dia masuk hotel, ketika dia sudah dapat mengakses informasi-informasi wisata, sehingga wisata itu dapat bertahan dan berkembang
di suatu daerah tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah accessibility. Accessibility itu adalah aksesibilitas. Ini tidak kalah pentingnya, merupakan komponen yang mempengaruhi kemudahan wisatawan untuk mencapai destinasi wisata yang ada di daerah kita. Apa saja accessibility itu? Accessibility itu adalah jarak dan waktu tempuh. Nah, ini kita perhatikan, ini bukan aja pelaku usaha, dan kita harus berkolaborasi seluruh lapisan masyarakat dan termasuk pemerintah. Jalan yang jelek, bagaimana jalan itu bisa bagus. Biasanya jaraknya tempuhnya 2 jam, dengan akses jalan yang sudah terbuka, mungkin jarak tempuh bisa kita persingkat. Mungkin bisa dalam 1 jam, seperti itu yang kita harapkan. Kemudian kita juga harus memperhatikan transportasi umum, baik bus, kereta api, kapal, pesawat. Nah, ini wisatawan gampang mengaksesnya dan murah datang berkunjung, dan kapan saja dia mau berangkat, dia sudah ada transportasi yang memadai sesuai dengan daerah tujuan masing-masing bagi wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tersebut. Apalagi yang perlu diperhatikan adalah sistem atau navigasi dan pelayanan. Nah, ini navigasi ini kita perlu. Jadi bagaimana navigasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bisa orang mendapatkan petunjuk arah kemana tujuannya. Ini perlunya adalah navigasi. Nah, navigasi ini perlu. Nah, jadi pelaku usaha bisa menyampaikan kemanapun arah dan tujuannya, ini sangat perlu. Jadi ketika orang berada di suatu daerah, ini kemana? Dan ini udah ada sistem navigasi dan petunjuk arah kemana arah dan tujuannya para wisatawan untuk dapat berkunjung. Kemudian yang perlu kita tekankan lagi adalah atraksi. Nah, ini atraksi. Jadi masyarakat berkunjung ke dalam suatu daerah ini tidak kalah pentingnya. Dia ingin melihat apa atraksi yang ada di suatu daerah. Apalagi kita daerah Sumatera Barat, ini banyak. Ada mungkin kegiatan pacu layangan, kegiatan tabu, kegiatan adalah garapan sapi atau lomba sapi, ada kegiatan melewatkan gala. Ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu diharapkan bisa mengemas musiman. Kalau kita menggait mancanegara itu akan melihat bulan ini kegiatannya, atraksinya apa yang ada di suatu daerah tersebut. Katakan Sumatera Barat mungkin ada acara tabu, kapan bertabu itu. Jadi ada schedule. Tentu arahnya kapan pelaksanaan tabu itu, berapa hari lamanya. Kemudian bulan berikutnya acara apa lagi yang ada. Mungkin ada lagi selaju sampan, perahu naga. Itu perlu kita beritahukan kepada masyarakat banyak. Kita harus tahu event-event apa aja yang ada di suatu daerah tersebut. Kemudian budaya dan sejarah. Di tempat kita ini banyak berkembang adanya budaya. Ada sejarah. Ada cerita legenda. Mungkin juga kita bisa perkenalkan daerah 1000 rumah gadang di daerah Solok Selatan, itu perlu kita informasikan. Nah, ini budaya loh, sejarah. Ini masyarakat banyak harus tahu. Lokal harus tahu. Lokal itu dari Sabang sampai Merauke dia harus tahu. Di Sumatera Barat itu, atau di Medan itu, atau di Jawa itu, atau di Bali, kita bisa merujuk kepada Bali. Kenapa Bali bisa berkembang pesat? Kenapa daerah kita tidak bisa berkembang pesat? Daerah Sumatera Barat juga dikatakan adanya sebuah surga, surga yang tersembunyi. Itu di daerah Crocok, Pulau Maneh dikatakan juga surga yang tersembunyi. Nah, ini yang perlu dikembangkan, diberitahukan oleh pelaku usaha tersebut. Kemudian apalagi? Hiburan. Jadi masyarakat yang datang dari suatu daerah, dia bisa, kalau dia datang ke Pulau Mandeh atau ke Muara Padang, di Muara Padang itu ada hiburan apa saja malam. Ada kegiatan apa? Kita punya taman budaya. Kita juga punya pantai yang indah, Pantai Padang. Kegiatan banyak, kegiatan yang dilakukan. Jadi pelaku usaha harus bisa mengemas
harus ada tempat hiburan. Jadi orang datang ke sana bisa melihat hiburan, atraksi ini, konser, mungkin ada ciri khas daerah, mungkin ada salung, ada rabab, ada apa. Ini bisa kita pertontonkan sehingga menarik minat masyarakat luar yang datang ke wilayah kita. Ini yang kita harapkan kepada pelaku usaha, bagaimana mengemas ini. Kemudian aktivitas, aktivitas mungkin siang harinya, sore harinya, malam, termasuk malam juga. Mungkin ada destinasi untuk berolahraga, untuk berselancar, diving, snorkeling, kemudian main bola, sepak raga. Nah, ini pelaku usaha berkolaborasi dengan pemerintah, termasuk Dinas Pariwisata. Kita bisa kerjasama untuk mengembangkan pariwisata yang ada di wilayah kita. Ini udah 3. Ini yang perlu diterapkan konsep dasar oleh pelaku usaha. Ini yang terakhir. Terakhir ini sangat-sangat diperhatikan oleh pelaku usaha. Apalagi? Yang keempatnya adalah ancillary. Ancillary itu adalah pelayanan. Pelayanan ini Susana kasaronyo, Bapak dan Ibu dimanapun pelaku usaha yang berada, merupakan komponen penting sebagai pendukung pelayanan wisata untuk mencapai kepuasan para pengunjung di suatu daerah. Pelayanan itu menyangkut apa saja? Menyangkut adalah informasi dan bimbingan. Nah, ini kita perlu memberikan pelayanan dan informasi ini. Sampaikan kepada pelaku usaha, baik dimanapun seluruh lapisan masyarakat harus sadar wisata. Nah, bisa memberikan pelayanan yang baik, memberikan informasi yang baik. Sampai tingkat paling rendah, tukang ojek harus dapat memberikan pelayanan. Ya, Bapak Ibu mau berkunjung kemana? Silakan naik di sini. Naik kendaraan saya dengan murah sampai tujuan, informasi ke sana, biayanya ke sana. Ini yang perlu kita tanamkan untuk kesadaran memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke daerah kita. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah keamanan dan keselamatan. Jadi orang datang umpamanya berkunjung ke suatu daerah, bagaimana keamanannya? Ini seluruh pihak yang terkait, baik polisinya, penegak hukumnya, mungkin juga Satpol PP-nya, kemudian juga masyarakat pemudanya, ada kelompok-kelompok sadar wisatanya. Dia harus dapat memberikan kenyamanan para pengunjung, baik lokal maupun mancanegara. Ini akan berkesan. Kita berkunjung ke sana, barang kita tidak hilang, kita tidak diganggu, kita tidak dijahili. Ini bagaimana pelaku usaha dapat menerapkan ini kepada masyarakat yang ada di pelaku usaha tersebut. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian apa lagi? Adalah pelayanan keuangan. Ini. Jadi pelayanan keuangan. Bagaimana masyarakat berkunjung, adanya fasilitas-fasilitas. Ini pelayanan terutamakan untuk kepada masyarakat atau wisatawan yang dari mancanegara. Dia bagaimana mendapatkan akses kemudahan untuk menarik uang, menukar uang, termasuk juga ATM dan money changernya. Kemudian apalagi? Yang paling sangat utama adalah fasilitas kesehatan dan kebersihan. Jadi dimanapun masyarakat kita berada, pelaku usaha, termasuk juga kita berharap sebenarnya adalah seluruh stakeholder yang paling bawah, termasuk Pokdawis sadar wisata. Pokdawis sadar wisata juga dapat membuat suatu kegiatan yang berkesinambungan. Bagaimana di suatu daerah tersebut, katakanlah di pantai, ada pelayanan kesehatan. Orang bermain mungkin nanti kena sengat ubur-ubur, dapat pelayanan perobatan. Kemudian ada orang terluka dalam kegiatan outboard dan segala macam, ada pelayanan. Sehingga kita harapkan bagaimana di suatu daerah wisata itu pelaku usaha wisata sudah dapat menyediakan fasilitas kesehatan. Yang penting kita perlu siaga di suatu daerah wisata itu tuh adalah tempat kesehatan. Ini yang terutama. Kemudian kebersihan lingkungan. Ini fasilitas. Di tempat wisata itu kita harus menyediakan
tempat-tempat kebersihan, tempat orang ganti baju, mandi, cuci, dan kakusnya, tempat ibadahnya perlu kita terapkan di daerah wisata. Jadi daerah wisata ini adalah daerah penunjang ekonomi. Saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen Bisnis mengajak kepada pelaku usaha, mari kita pahami konsep 4A, yaitu pengelolaan destinasi wisata dapat meningkatkan fasilitas daya tarik destinasi wisata. Ini semua stakeholder yang ada paling bawah, termasuk Pokdarwis, bagaimana ini memberikan edukasi kepada lingkungan daerah wisatanya, bagaimana memberikan pelayanan kepada wisatawan, tamu, untuk mengamankan, memberikan penjelasan, memberikan informasi, membimbing. Ini kalau ini udah kita terapkan 4A ini, insya Allah wisata di daerah kita dapat berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Taman Siswa Padang, mengajak kepada pelaku usaha, marilah kita terapkan konsep dasar dalam manajemen pengembangan wisata. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.